Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian tetap sehat ya. Nah, kali ini Ibu akan melanjutkan materi yang telah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Nah, yaitu adalah besaran pokok dan besaran turunan. Nah, apa sih itu besaran pokok? Sebelumnya kita pasti sudah mengenal ya apa itu yang disebut besaran. Nah, besaran itu adalah segala sesuatu yang dapat diukur. Nah, besaran itu terbagi menjadi dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah didefinisikan berdasarkan hasil konferensi umum mengenal berat dan ukuran ke-14 tahun 1971. Sistem internasional disusun menjadi pada 7 besaran pokok. Nah, apa aja nih besaran pokoknya? Ini ada panjang, ada massa, waktu, kuat arus, suhu, jumlah zat, intensitas cahaya. Nah, kalau panjang satuannya meter atau m, massa itu kilogram atau kg, waktu itu second atau detik atau s, kuat arus itu ampere atau A, suhu itu Kelvin atau K, bukan Celsius tapi Kelvin. Jadi ini satuan internasionalnya ya. Kalau jumlah zat itu mol, intensitas cahaya itu adalah kandela. Nah, ini untuk alat ukurnya beberapa aja. Nah, ini bisa penggaris, bisa roll meter, metlin, kalau neraca, ada timbangan, dan seterusnya seperti itu. Jadi kalian ini harus mengetahui dan memahami dan harus menghafal juga kalau bisa mengenai apa sih itu besaran pokok dan satuannya dan apa itu alat ukurnya ya. Lanjut. Nah, untuk bab ini untuk materi kali ini Ibu hanya akan membahas yaitu panjang, massa, dan waktu. Nah, untuk keempat lainnya akan dibahas atau dipelajari di bab-bab selanjutnya. Yang pertama itu adalah panjang. Panjang menggunakan satuan dasar atau satuan internasionalnya itu adalah meter. Alat ukur mengukur satuan panjang diantaranya ada penggaris, mistar, atau roll meter. Nah, ini adalah contohnya ya. Dan Ibu rasa kalian sudah pasti mengerti bagaimana cara mengukur menggunakan alat tersebut. Nah, pasti ya setelahnya ini ya, seperti jangka sorong. Nah, ini pasti lumayan baru untuk kalian. Nah, ini ketelitiannya yaitu 0,01 cm atau 0,1 mm. Lanjut, ini mikrometer sekrup. Ini juga sama, kalian juga pasti baru untuk mendengarnya dan melihatnya juga. Nah, ketelitiannya itu adalah 0,01 cm atau 0,01 mm. Seperti itu. Nah, kita akan membahasnya. Yang pertama, cara menggunakan jangka sorong. Nah, tadi udah bilang bahwa kalau untuk penggunaan penggaris dan segala macam itu Ibu harap, Ibu yakin bahwa kalian semua sudah bisa gitu mengukurnya. Nah, Ibu akan hanya menjelaskan mengenai bagaimana cara menggunakan jangka sorong. Nah, tadi sebelumnya jangka sorongnya kan berbentuk alat gitu ya. Nah, ini hanya ilustrasinya seperti ini. Nah, ini sudah dalam bentuk pengukuran. Di sini ada 4, 5 gitu ini sentimeter, yang di bawahnya itu ada angkanya 0, 5 sampai 10 ya. Bagaimana caranya? Nah, sebelumnya kita harus mengetahui dulu nih apa aja bagian-bagian yang ada di dalamnya. Nah, yang paling atas itu disebut skala utama. Nah, yang di bawahnya itu adalah skala Nonius. Ini sudah mulai menghitung. Yang pertama itu ada 4. Itu 4 itu angka atasnya. Lalu ini 4,1, 4,2, 4,3. Nah, itu ada kata A. Kenapa A? Karena skala Noniusnya dimulai setelah si 4,3 ini. Nah, gitu. Jadi bukan di setelahnya ya, tapi bukan di sebelumnya, tapi setelah skala utama. Gitu. Lalu skala Noniusnya berapa nih? Nah, ini dilihat ada warna hijau ya di angka 5. Kenapa? Karena ini
garis lurus skala utama dan skala noniusnya itu terbentuk hanya di sini. Selebihnya di tempat lain nggak ada, ya kan ya? Yang lumayan lurus, yang paling lurus terlihatnya hanya di sini antara skala utama dan skala nonius. Lalu diapakan? Nah ini kan N ya. Lalu kita masukkan, katanya tadi A-nya itu 4,3 kita dapat. Masukkan 4,3 cm ditambah di sini 5, berarti 5 dikali 0,01 cm sama dengan 4,3 cm ditambah 0,05 cm sama dengan 4,35 cm. Kita akan lanjut dengan cara menggunakan mikrometerskop. Nah ini bentukannya mikrometerskopnya. Nah kita juga harus mengetahui apa sih bagian-bagiannya. Yang pertama ya pasti yang di sebelah situ adalah skala utama. Lalu yang sebelah sini adalah skala nonius. Sama ya kayak tadi, cuma beda tempatnya aja. Kalau yang skala utamanya sekarang di sama sih di sini, cuma bentukannya terlihat beda sedikit gitu. Nah, gimana cara menghitungnya? Di sini ada A ditambah B dikali 0,01 mm. Nah, ini kalau skala nonius menggunakan milimeter ya. Karena digunakan untuk barang-barang yang perlu ketelitian yang sangat tinggi gitu. Nah, kita coba cek di sini ya, 1, 2, 3, 4, 5, terus 6, 7, 8. Nah ini ada 8. Terus bagaimana? Nah sama kayak tadi, skala utama dan skala noniusnya harus membentuk garis lurus di sini ya. Berarti untuk skala utamanya 8, skala noniusnya 12 nya paling lurus ada di 12. Untuk skala utamanya kita sebut A dan untuk di skala noniusnya kita sebut B. Tinggal dimasukkan ke dalam rumus yang ada. 8 mm di sini karena milimeter ya. Tambah 12 dari sini B-nya dikali 0,01 mm sama dengan 8 ditambah 0,12 sama dengan 8,12 mm. Mudah ya. Coba nanti kalau akan latihan-latihan lagi, Ibu akan kasih latihan soal di selanjutnya. Nah, kita akan membahas massa. Jumlah materi yang terkandung dalam satu benda itu disebut massa benda. Massa itu tidak sama dengan berat. Jadi kalian nggak boleh nyamain massa dengan berat ya, karena mereka adalah satuan yang berbeda. Massa suatu benda ditentukan oleh kandungan materinya dan tidak mengalami perubahan meskipun kedudukannya berubah. Nah, sebaliknya berat itu sangat bergantung pada kedudukan di mana benda tersebut berada. Jadi kalau massa mah nggak peduli dia ada di mana, tapi kalau saya berat itu akan berbeda walaupun objeknya sama. Misalkan berat badan kalian di bumi 500 Newton gitu, tapi di luar angkasa mungkin jadinya hanya 14 Newton karena dipengaruhi oleh adanya gravitasi bumi dan gravitasi bulan, seperti itu. Nah, untuk satuan dasar massa itu kilogram, dan sedangkan berat itu Newton. Jadi selama ini kalian keliru mengenai berat badan kalian. Harusnya kalian menyebutnya dengan massa badan, seperti itu. Massa diukur dengan neraca lengan atau neraca digital. Neraca lengan atau neraca digital ya. Nah, atau bisa kalian sebut itu timbangan. Nah, kayak gini kalau neraca. Lanjut, kalau misalkan berat diukur oleh neraca pegas. Kayak gitu. Oke. Ini ada tugas. Alsya diminta ibunya untuk membeli gula di warung. Penjaga warung menimbang gula menggunakan alat timbangan 1 kg dan 250 gram. Ini ada pertanyaan-pertanyaannya, nanti kalian bisa tulis di buku tulis. Untuk jawabannya bisa kalian ketik di kolom komentar dengan menyebutkan nama dan kelas beserta jawabannya, yaitu A, B, C, D. Jawabannya apa aja. Jadi nanti silakan kalian pause terlebih dahulu atau kalian screenshot terlebih dahulu. Dan untuk menyiapkan jawabannya bisa kalian tulis dulu di buku latihan kalian. Begitu ya, nanti
Untuk laporannya kalian bisa jawab di kolom komentar yang ada di YouTube. Paham? Ya, Ibu harap kalian semua paham. Kita lanjut. Terakhir, kita akan membahas mengenai waktu. Waktu adalah selang antara dua kejadian atau dua peristiwa dengan satuan dasar second atau detik dengan simbol yaitu S kecil. Misalkan waktu hidup seseorang dimulai sejak ia dilahirkan hingga meninggal. Waktu perjalanan diukur sejak mulai bergerak sampai dengan akhir gerak atau berhenti. Nah, itu contohnya. Alat ukur untuk mengukur satuan panjang diantaranya itu ada jam tangan dan ada stopwatch. Bisa juga jam dinding, ya gitu. Pokoknya bisa mengukur waktu lah. Seperti itu. Oke, kita lanjut materi selanjutnya yaitu besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang dapat diturunkan atau dikembangkan dari besaran-besaran pokok. Contoh-contohnya adalah luas, volume, konsentrasi larutan, dan laju pertumbuhan. Nah, ini adalah besaran-besaran yang akan kita bahas di bab ini gitu untuk besaran turunan. Sebenarnya banyak, cuman yang hanya dibahas di bab ini hanya 4 ini. Terus kapan kita akan membahasnya, yang lain-lainnya nanti ada di pertemuan atau di bab-bab selanjutnya. Nah, ini kita coba bahas. Luas atau L besar sama dengan panjang atau P dikali lebar L. Nah, panjang itu kan satuannya meter, lebar pun meter, maka meter kali meter hasilnya menjadi meter kuadrat atau meter pangkat 2. Ya, jadi kalau aslinya itu panjang saja meter atau lebar itu meter. Nah, ini karena dia mencari luas, berarti kita butuh panjang kali lebar. Berarti M dikali M menjadi meter kuadrat, begitu. Lanjut, kita hapus dulu. Oke, untuk volume juga sama. Untuk mencari volume yaitu panjang dikali lebar dikali tinggi. Untuk satuan panjang itu meter, lebar juga meter, dan tinggi itu meter. Nah, berarti kalau meter yang ada 3, berarti kalau dikalikan menjadi meter pangkat 3 atau meter kubik gitu ya. Oke. Lanjut, kita akan membahas yang ketiga mengenai konsentrasi larutan. Konsentrasi larutan itu rumusnya adalah massa zat pelarut sama dengan volume pelarut. Tadi untuk volume kita sudah tahu dan massa zat juga kita sudah tahu bagaimana gitu ya. Apa sih namanya tuh? Berat dan massa dan volumenya apa gitu satuannya. Kalau massa itu kilogram atau gram. Nah, kalau misalnya volume itu bisa liter atau mililiter atau kubik gitu. Nah, tentukan konsentrasi larutan tersebut nih. Adit membuat larutan gula dengan mencampur 5 gram gula ke dalam 250 air atau pelarut. Tentukan konsentrasi lanjutan gula tersebut. Jawab, konsentrasi larutannya sama dengan 5 gram dibagi 250 ml atau sama dengan 0,02 gram atau mililiter per mililiter. Gitu. Gampang ya, jadi tinggal dibagi aja nih masanya berapa dibagi volumenya berapa. Seperti itu. Lanjut. Laju pertumbuhan. Laju pertumbuhan sama dengan tinggi akhir dikurangi tinggi awal per waktu. Nah, contoh soalnya seperti tinggi tanaman kacang hijau di minggu pertama itu 2 cm, berarti ini tinggi awal. Pertumbuhannya di minggu kedua adalah 4 cm, berarti ini tinggi akhir. Berapakah laju pertumbuhan tanaman kacang hijau tersebut? Nah, cara menjawabnya adalah tinggi akhirnya kan 4 cm dikurangi 2 cm per 2 minggu. 2 minggu kenapa? Karena tadi kan 1 minggu 2 cm, 2 minggu jadi 4 cm. Berarti